Nomor 1. When did life as recorded by the first fossil appear? Ketika suatu organisme mati, biasanya ia dihancurkan oleh bentuk kehidupan lain dan oleh proses bekukan. Terkadang beberapa bagian tubuh, terutama yang keras seperti cangkang, gigi, atau tulang, terawetkan dengan cara terkubur dalam lumpur atau dilindungi dengan cara lain dari pemangsa dan cuaca. Akhirnya mereka mungkin menjadi membatu dan diawetkan tanpa batas dengan bebatuan tempat mereka tertanam. Bentuk kehidupan paling awal yang kita ketahui adalah organisme mikroskopis mikroba, yaitu bakteri, yang meninggalkan sinyal keberadaannya di bebatuan yang berusia sekitar 3,5 miliar tahun. Jadi dapat kita simpulkan, bumi sudah terbentuk dari 3,5 miliar tahun yang lalu. Pertanyaannya selanjutnya, what environment might have served as the cradle of the earliest life? Peradaban pertama itu muncul di antara lembah-lembah sungai besar, di mana dataran banjir mengandung tanah yang subur dan sungai menyediakan irigasi untuk tanaman dan sarana transportasi. Nomor 3, 1,2 miliar tahun yang lalu itu eukaryotik multicellular itu kayak diketahui. Tapi setelah explosion Kambrian itu tuh kayak baru organisme yang lebih kompleks itu muncul. Bagi evolusi ini tuh kayak merupakan dampak yang besar karena kan kayak ada perubahan yang besar juga. Terus karena kayak banyaknya penyaring deposit itu tuh jadi kayak banyak predator besar juga kan. Jadi kayak jaringan makanan itu makin ribet, makin kayak kompleks. Nomor 5. What event defines the end of the Paleozoic? Paleozoik berakhir sekitar 252 juta tahun yang lalu dengan peristiwa yang sangat berarti, yaitu peristiwa kepunahan Permian akhir yang merupakan peristiwa kepunahan terbesar dalam sejarah bumi. Kepunahan Permian pada akhir era Paleozoikum melenyapkan kelompok invertebrata utama seperti blastoid, yaitu kelompok punah Echinodermata yang terkait dengan bintang laut dan lili laut modern. Lalu ada Fusolinid dan Trilobita. Kelompok besar lainnya termasuk Ammonoid, Brachiopoda dan Bryozoa atau hewan lumut, karang dan Crinoid. Echinodermata berbentuk cangkir dengan 5 atau lebih lengan berbulu. Dihancurkan secara parah, tetapi berhasil bertahan hidup. Diperkirakan sebanyak 95% spesies invertebrata laut musnah pada akhir periode Permian. Tingkat kepunahan jauh lebih rendah di antara vertebrata baik air maupun darat dan di antara tumbuhan pula. Penyebab peristiwa kepunahan ini masih belum jelas, tetapi mungkin terkait dengan perubahan iklim dan permukaan laut yang sangat rendah pada saat itu. Meskipun ukurannya lebih kecil, kepunahan massal Paleozoikum penting lainnya terjadi pada akhir periode Ordovisium dan selama periode Devonian akhir. Nomor 7, di zaman Pleistosen itu kayak ada global cooling terjadi. Jadi makanya terbentuk Ice Age. Jadi kayak banyak kayak ice sheets, ice caps, and glaciers itu mereka tuh kayak terbentuk di kayak volumenya tuh bertambah. Dan pada era ini tuh kemungkinan besar tuh mamalia besar tuh kayak nggak punah karena dia melewati beberapa kayak banyak perubahan iklim juga kan. Jadi kayak lebih kemungkinan kalau mereka tuh beradaptasi. Selanjutnya, how have humans become agent of global change and what might be the record of this change in the stratigraphic record? Manusia mempengaruhi lingkungan fisik dalam banyak cara. Kelebihan populasi, polusi, pembakaran bahan bakar fosil, dan pengundulan hutan. Perubahan seperti ini telah memicu perubahan iklim, erosi tanah, kualitas udara yang buruk, dan air yang tidak dapat diminum. Perkenalkan, nama saya Waude Jasmine Siva. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi soal nomor 2. What supercontinent existed at the end of the Paleozoic Eon and what ocean formed when it broke apart? Jadi yang ditanyakan itu adalah superkontinen apa yang ada pada akhir Paleozoic Eon dan samudra apa yang terbentuk saat si superkontinen ini terpecah. Jadi superkontinen yang terdapat pada akhir Paleozoic Eon adalah sebuah superkontinen yang bernama Pangaea
atau bisa juga disebut sebagai Pangea. Superkontinen Pangea ini dikemukakan oleh seorang meteorologis yang bernama Alfred Wegener. Saat superkontinen Pangea ini mulai terpecah sekitar 200 sampai 150 juta tahun yang lalu, samudra yang terbentuk pertama kali adalah Samudra Atlantik. Atau jika kita ingin lebih spesifik, yang terbentuk pertama kali itu adalah Samudra Atlantik di bagian utara, karena bagian utara sama selatan tuh waktunya beda. Selanjutnya, saya juga akan membahas soal nomor 6. What life forms appeared during the Mesozoic and what caused a mass extinction event at the end of the Mesozoic? Jadi yang ditanyakan adalah kehidupan apa yang muncul saat Mesozoik dan apa yang menyebabkan kepunahan massal pada akhir zaman Mesozoik. Jadi Mesozoik era itu terjadi sekitar 252,2 sampai 66 juta tahun yang lalu. Mesozoik ini diambil dari bahasa Latin yang berarti middle life. Mesozoik merupakan sebuah era yang terkenal sebagai era dinosaurus. Berarti life forms yang appeared during Mesozoik itu adalah dinosaurus. Tapi bukan hanya dinosaurus, kan kalau dinosaurus itu adalah jenis binatangnya. Kalau jenis tumbuhan pada masa Mesozoik itu yang mendominasi pada masa Mesozoik adalah tumbuhan dengan jenis Gymnospermae atau tumbuhan dengan jenis biji yang terbuka. Terus apa yang menyebabkan kepunahan massal pada akhir Mesozoik? Jadi hipotesis yang paling diterima mengenai punahnya era dinosaurus atau era Mesozoik yang terjadi sekitar 65,5 juta tahun yang lalu adalah hipotesis bahwa bumi terhantam oleh asteroid. Ini kan hal yang sudah kita sering dengar dari kecil. Kalau si dinosaurus itu punah karena adanya asteroid. Jadi asteroid tersebut diperkirakan memiliki diameter sebesar 10 km. Dan asteroid tersebut menghantam bumi dengan kekuatan 100 juta megaforce. Asteroid ini menghantam lautan tropis dangkal di wilayah Meksiko semenanjung Yucatan dan menghasilkan kawah Chicxulub yang berjarak sekitar 180 km diameternya dan kedalaman sebesar 10 km.